Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Oh, kisahnya selalu keren ya, dari Ibu Neneng. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on misteri pesugihan Juragan Bawang. Limbangan, Garut, Jawa Barat, sekitaran tahun 2010. Malam itu suasana begitu hening dan juga senyap, tak ubahnya suasana di pemakaman umum di kala malam. Bahkan deru nafas pun akan terdengar jelas, saking heningnya suasana di malam itu. Di balik kegelapan malam yang minim penerangan, dari atas atap sebuah rumah milik penduduk, sebuah pemandangan tak biasa pun terlihat. Sesosok perempuan yang rambutnya panjang menjuntai, namun acak-acakan, tampak merangkak perlahan di atas atap. Kuku-kuku panjangnya yang hitam perlahan mencakar-cakar genting, seakan-akan mencari celah untuk bisa masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian terdengar tawa cekikikan keluar dari mulutnya yang robek. Tiba-tiba saja sosoknya pun berubah menjadi kabut tipis berwarna merah, lalu menghilang menyelusup masuk di antara rapatnya susunan genteng. Seorang gadis malam itu sedang tertidur lelap di dalam kamarnya. Saking pulasnya terlena di alam mimpi, dia tidak menyadari kalau kabut tipis berwarna merah tersebut perlahan masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya, mentari baru saja merayap di balik bukit. Sinarnya terasa begitu menghangatkan halaman rumah Pak Dudung yang masih basah oleh embun. Di depan rumahnya yang sederhana, Pak Dudung duduk di kursi kayu tua yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Secangkir kopi pahit dan sepiring kecil singkong rebus yang masih panas mengepul buatan Bu Kokom istrinya tampak terhidang di meja kayu yang juga sudah usang dan mulai bolong-bolong digerogoti rayap. Tangan kiri Pak Dudung sendiri terlihat menjepit rokok lintingan yang asapnya perlahan namun pasti mulai menari-nari naik ke udara. Pak Dudung adalah satu di antara sekian warga di kampung itu yang memulai aktivitasnya sejak subuh. Udara pagi yang sejuk itu biasanya terasa menenangkan dan menghadirkan kedamaian, akan tetapi pagi itu malah terasa begitu berbeda. Hawa aneh dan terasa ganjil tiba-tiba membuat bulu kuduk laki-laki parubaya itu sontak berdiri. Tak lama kemudian, Sarifah, anak bungsunya, tampak keluar dari dalam rumah dengan wajah pucat pasi. Bibir gadis berusia 18 tahun itu terlihat kering. Kedua matanya yang indah juga tampak sembab dengan kantung mata berwarna hitam tergurat jelas di bawah matanya. Langkah Sarifah nyaris seperti orang yang sedang berjalan melayang dengan kedua kaki tak menginjak bumi saking lesunya. Pak Dudung memperhatikan tingkah anaknya yang sedikit berbeda. Sontak ia menyipitkan mata. Dia memperhatikan Sarifah secara baik-baik. Ada sesuatu yang aneh dalam diri gadis itu. Sarifah yang dilihatnya sekarang bukanlah Sarifah yang seperti biasanya. Biasanya dia berwajah ceria setiap hendak berangkat kerja. Kini wajah gadis itu tampak kosong, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang menggerogoti dari dalam. "Ipah, kamu kenapa? Kok seperti orang yang sedang sakit?" tanya Pak Dudung khawatir seraya bangkit berdiri dari kursinya. Lalu dia menghampiri Sarifah yang sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Ya, Sarifah bekerja sebagai buruh pengupas bawang di rumah Pak Darso, kepala desa yang kini memimpin desa mereka.
Padarso sendiri merupakan pengepul bawang merah. Merangkap sebagai tengkulak, setiap petani bawang merah yang panen pastinya akan menjual bawang merah mereka kepadanya. Sarifah sendiri adalah satu di antara para pekerja yang menggantungkan harapan pada setiap bawang merah yang dikupas. Sarifah hanya menggelek pelan. Enggak kok, Bah. Ipa baik-baik aja. Ya udah, Ipa berangkat dulu ya, Bah. Assalamualaikum, jawab gadis itu sedikit tergesa. Tidak lupa, dia mencium punggung tangan kanan sang ayah seperti biasanya sebelum akhirnya meninggalkan rumah dengan sepeda ontel kesayangannya. Sedangkan Bu Kokom, ibunya sendiri masih berada di pasar. Sementara itu di tempat kerjanya, Sarifah malah selalu terlihat gelisah. Ada rasa tidak tenang merayapi dirinya. Ya, Sarifah merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Baru saja ia mengupas 1 kilo kulit bawang merah, kepalanya tiba-tiba saja terasa sakit, berputar-putar, layaknya sebuah gasing yang diputar-putar tanpa henti. Keringat dingin pun ikut mengalir perlahan di pelipisnya saat menatap ke arah pojok tempat bertumpuknya berkarung-karung bawang merah hasil panen yang belum dikubas. Sarifah melihat bayangan sosok seorang perempuan yang berwajah cukup menyeramkan. Sosok itu memiliki kuku-kuku panjang berwarna hitam. Wajah rusaknya menatap Sarifah dengan tatapan kosong. Rambutnya yang panjang tampak aut-autan menjuntai panjang hingga menyapu lantai. Bibirnya yang robek membentuk senyuman bengkok. Sosok itu berdiri di sudut ruangan. Kuku-kuku runcingnya perlahan mengarah ke arah Sarifah. Saat itu juga mendadak Sarifah ambruk. Tubuhnya jatuh menimpa tumpukan bawang yang baru saja ia keluarkan dari dalam karung. Cici dan Puput, teman sesama pengupas bawang merah yang saat itu sedang bersamanya, sontak khawatir, lalu kemudian memanggil Pak Jajang selaku mandor yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan mereka. Dengan sigap, Kang Jajang membawa Sarifah ke puskesmas terdekat. Namun, diagnosa dokter yang memeriksa Sarifah hanya menyatakan kalau Sarifah hanya mengalami kelelahan. Sang dokter pun hanya memberikan resep berupa obat dan vitamin. Tak lupa, Sarifah juga disarankan agar banyak beristirahat agar kondisinya cepat pulih. Sang dokter pun hanya menganggap sakit Sarifah ini adalah sebagai penyakit biasa. Namun, warga yang bukan pertama kalinya melihat kejadian yang serupa dan terus berulang mulai berbisik-bisik di belakang saat warga melihat Sarifah yang diantarkan pulang oleh mobil milik Padarso. Mereka diam-diam mengintip dari balik jendela dan pagar rumah mereka. Para warga menatap Sarifah dari kejauhan dengan tatapan penuh rasa iba. Coba lihat aja dah, sebentar lagi pasti si Sarifah akan jadi tumbal berikutnya, seperti para pekerja yang lain, bisik seorang ibu-ibu kepada suaminya yang sedang berdiri di sampingnya. Jangan keras-keras, Bu, ngomongnya. Nanti kan kalau kedengeran sama anak buah Padarso gimana? Ayo, mendingan kita buruan masuk aja ke rumah, sahut suaminya yang dengan cepat segera menarik tangan sang istri masuk ke dalam rumah mereka. Hari demi hari pun berlalu. Kondisi Sarifah justru semakin memburuk. Setiap kali Sarifah ada suapan makanan atau minuman masuk ke dalam mulutnya, pasti akan spontan dia muntahkan. Perubahan drastis juga terpampang nyata dari kondisi tubuhnya. Tubuhnya yang dulu padat berisi dan tampak segar sesuai remaja seusianya, kini perlahan malah semakin kurus. Kulit tubuhnya mengering seperti orang yang menderita kekurangan gizi. Fenomena tidak biasa ini juga disaksikan oleh Pak Dudung, sang ayah, dan juga Bu Kokom, ibunya. Mulai jam 12 tengah malam hingga menjelang subuh, Sarifah selalu saja berteriak-teriak ketakutan. Suaranya terdengar melengking, kadang disertai dengan suara cekikikan seperti orang yang sedang kesurupan. Pak Dudung yang panik sempat memanggil seorang dukun kampung untuk mengobati sakit ganjil yang diderita oleh Sarifah, namun hasilnya nihil. Sang dukun kampung itu gagal menyembuhkan Sarifah. Yang ada malah sang dukun yang harus merasakan tubuhnya terbanting ke arah tembok dengan satu gigi depannya patah akibat dibanting oleh Sarifah. Semakin hari
Kondisi Sarifah pun semakin memburuk. Gadis itu hanya bisa terbaring lemah di atas kasur tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Tatapan matanya nyalang, seakan tidak ada kehidupan. Sampai suatu pagi, Bu Kokom yang hendak membersihkan tubuh sang anak menemukan sebuah luka bekas cakaran tampak memanjang di punggung Sarifah. Ya Allah, kamu teh kenapa, Ipah? Ini luka apaan? Kenapa sepanjang ini lukanya? Bu Kokom bertubi-tubi mengajukan pertanyaan kepada sang anak, Sarifah, yang masih terbaring lemah tidak bisa menjawab, namun hanya air matanya saja yang mulai menggenang di pipinya sebagai jawaban. Keesokan harinya, Sarifah pun dinyatakan meninggal dunia. Dengan kondisi yang sungguh memprihatinkan, tubuh gadis itu kini makin terlihat kurus kering. Hanya tinggal kulit pembalut tulang, wajahnya tampak seperti ketakutan dengan mata melotot. Dan kali ini sebuah luka memanjang seperti bekas cakaran jelas menggurat wajah cantiknya. Kepergian Sarifah untuk selama-lamanya jelas meninggalkan duka yang mendalam untuk Pak Dudung dan juga Bu Kokom. Mereka tidak menyangka sang anak akan meninggal dunia dengan cara setragis itu. Bisik-bisik dan obrolan belakang pun makin santer terdengar dari mulut para warga pasca kematian Sarifah. Hal ini makin menguatkan dugaan mereka kalau Sarifah adalah korban tumbal yang terbaru setelah sebelumnya sudah lebih dulu menimpa 3 orang anak gadis di desa mereka. Ya, sebelum kematian tragis Sarifah, selama 3 bulan berturut-turut, sudah ada 3 gadis yang belum menikah mengalami hal yang serupa. Mereka adalah Rina, Fitri, dan juga Caca. Ketiganya juga bekerja sebagai buruh pengupas bawang di tempat Pak Darto. Pada awalnya, mereka bertiga juga mengalami hal yang sama persis dengan Sarifah, hanya menderita sakit biasa. Akan tetapi, akhirnya ditemukan ada luka memanjang, seperti bekas cakaran yang menggurat di wajah mereka sebelum akhirnya meninggal. Warga pun mulai curiga. Jangan-jangan mereka sengaja ditumbalkan oleh Pak Darto. Sebab setiap kali ada pekerja yang meninggal, tak lama kemudian Pak Darto akan membeli tanah dan juga sawah para warga. Sehingga kekayaan laki-laki yang baru menjabat menjadi kepala desa selama 6 bulan itu semakin bertambah. Kini posisi Pak Darto sebagai orang yang paling kaya di desa itu berhasil menggeser posisi Pak Imron sebagai juragan Kapulaga. Namun tidak ada seorang pun warga yang berani untuk memberontak, apalagi terang-terangan mengadakan perlawanan, karena di belakang Pak Darto ada 2 orang dukun yang dikenal memiliki kesaktian cukup tinggi yang mendukungnya. Kedua dukun itu adalah sepasang suami istri, Mak Roro dan Ki Juki, yang menguasai ilmu santet, pesugihan, dan sebagainya. Warga takut bila sampai dikirimi santet dari jarak jauh atau dikirimi jin-jin perewangan kedua dukun andalan Pak Darto tersebut. Bahkan Ustadz Rizal yang sempat vokal menentang aksi Pak Darto terpaksa mengungsi ke desa lain karena keselamatan anak istrinya terancam. Itulah cara licik yang dilakukan oleh Pak Darto. Saat dia tahu jika Ustadz Rizal memiliki kemampuan untuk menghadapi kedua dukun andalannya, dia langsung menyuruh kedua dukun tersebut untuk menyerang istri dan kedua anak sang Ustadz yang masih kecil-kecil. Ustadz Rizal pun terpaksa mengalah. Sejak Ustadz Rizal tak lagi berada di desa, Pak Darto mulai melarang kegiatan keagamaan di masjid. Bila ada warga yang melanggar, dia tak segan-segan menyuruh Mak Roro dan Ki Juki untuk mengirimkan jin perewangan mereka ke masjid. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti warga agar takut untuk datang ke masjid dan melaksanakan ibadah serta kegiatan keagamaan di sana. Akhirnya, kini masjid di desa itu pun sepi dan mulai berdebu karena sudah tidak lagi disinggahi warga untuk beribadah. Tak hanya mendapat backingan dari 2 dukun sakti, Pak Darto, dan rumah mewahnya juga dijaga oleh 2 jin perewangan yang berkekuatan tinggi. Hal itu semakin membuat warga menjadi ketakutan dan hidup dalam tekanan. Pak Darto mulai berani bertindak sewenang-wenang. Bila ada warga yang berani menentang kemauannya, sudah pasti akan mendapat hajaran dari kedua anak buahnya, yaitu Pak Baron dan Pak Brewok.
Seminggu kemudian, malam semakin larut. Angin dingin semakin gencar memagut pepohonan yang berdiri kokoh, sesekali tampak daunnya bergoyang-goyang ditiup angin malam. Cahaya rembulan semakin menambah indah paras langit. Di malam itu, seorang pemuda tampak berjalan seorang diri sambil menjinjing sebuah tas di tangan kirinya dan sebuah tas ransel di punggungnya. Di antara gelapnya malam yang begitu dingin memagut. Sepanjang perjalanan, lafaz wirid dan zikir tak putus-putus dilantunkan oleh pemuda tampan berkulit sawo matang itu dalam hatinya. Selain untuk mengusir rasa sepi yang menyergapnya sepanjang perjalanan, semua wirid dan zikir tersebut adalah salah satu pelindung dirinya dari gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata yang suka usil mengganggu manusia, terutama di malam hari. Ketika melewati jajaran pohon pisang, dia sempat melihat ada 3 sosok pocong melayang-layang di sekitaran pohon pisang yang sudah panen tersebut. Tapi sang pemuda lebih memilih untuk pura-pura tidak melihat. Begitu juga ketika dia hampir mendekati sebuah pohon kapas yang cukup rimbun, sesosok kuntilanak tampak sedang uncang-uncang kaki di atas salah satu dahannya sambil tertawa cekikikan dengan suaranya yang membuat bulu kuduk merinding. Lagi-lagi sang pemuda memilih untuk tak menghiraukannya. Sampai akhirnya, kuntilanak yang memakai pakaian berwarna putih tersebut dengan iseng melemparkan buah kapas yang banyak menggantung di pohon itu berkali-kali. Sosok itu melemparkan buah kapas yang berwarna hijau tersebut, namun tidak berhasil mengenai bagian tubuh sang pemuda, dan pada lemparan terakhir justru dengan telak mengenai kepalanya. Sang pemuda yang mulai kehilangan kesabaran itu mendadak menghentikan langkah lalu membalikkan badannya. "Tolong jangan ganggu saya hanya numpang lewat," katanya pelan sambil menendang buah kapas yang tadi turun dari atas kepalanya lalu meluncur ke tanah. Sosok kuntilanak itu malah terbang melayang rendah hendak menghampirinya. "Tolong jangan ganggu saya." Pemuda itu kembali mengulangi perkataannya. Kali ini nada bicaranya sedikit meninggi, tanda dia memang merasa terganggu oleh ulah kuntilanak itu. Tapi ucapan sang pemuda malah tidak digubris oleh sosok kuntilanak yang memang terkenal suka iseng itu. Sosok itu malah sengaja menghadang langkah sang pemuda. Dengan tenang, pemuda itu mengambil sebuah bungkusan yang berisikan garam kasar dari salah satu jaketnya. Dia mengambil segenggam, kemudian membacakan ayat kursi dan 3 surat kulhu. Lalu dengan diawali dengan membaca basmalah, dia langsung melemparkannya ke arah sosok kuntilanak itu. Tak lama kemudian terdengar jerit kesakitan yang berasal dari sosok itu. "Panas, panas!" bekiknya. Tak berlangsung lama, hanya dalam hitungan detik, sosok itu pun akhirnya kembali melayang terbang ke atas. Namun jeritan kesakitan masih terus terdengar melengking di udara. Tanpa banyak bicara, pemuda itu pun kembali melanjutkan langkah yang sempat terhenti. Pemuda berusia sekitar 21 tahun itu bernama Randy. Sebelumnya, Randy adalah salah satu di antara sekian banyak santri yang menimba ilmu di sebuah pesantren milik salah seorang kiai yang cukup terkenal di daerah Bandung. Kini, setelah lebih kurang 5 tahun memperdalam ilmu agama di sana, Randy akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Rasa rindu yang sudah menggunung dan selama ini hanya diwakili oleh untayan doa-doa di atas sajadah akhirnya akan menemukan jalannya. Ya, Randy begitu merindukan kedua orang tuanya, yaitu Pak Sukri dan Bu Surtini. Mereka selama ini hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa yang cukup terpencil di wilayah Garut. Setelah hampir melewati 8 jam perjalanan yang cukup melelahkan, Randy akhirnya sampai di terminal Guntur Garut. Lalu ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek untuk sampai di depan pintu gerbang perbatasan desanya dengan desa yang lain. Dia pun terpaksa membelah malam dengan berjalan kaki untuk mencapai desanya. Karena jalan yang harus ditempuh masih berupa tumpukan batu-batu besar yang tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Setelah sekitar 500 meter berjalan kaki, Randy melihat
Ada sebuah rumah yang paling mencolok di antara rumah-rumah warga lainnya. Bangunannya bagus, terlihat mewah, dan berdiri kokoh di atas 3 lantai. Randy sempat keheranan sebab sekitar 5 tahun yang lalu saat dia meninggalkan desa ini belum ada penampakan rumah mewah di sana. Hampir semuanya hanya berupa rumah-rumah sederhana. Itu rumah siapa? Pikir Randy dalam hati. Pemuda tampan yang memiliki ciri khas alis tebal itu sempat menoleh ke arah rumah tersebut secara seksama. Tiba-tiba saja, di antara kerembangan lampu yang dipancarkan dari rumah mewah tersebut, dia dikagetkan dengan penampakan sesosok perempuan berambut panjang aut-autan, setengah wajahnya gosong seperti habis terbakar. Puluhan belatung kecil yang masih hidup tampak menggeliat-geliat menggerogoti dadanya yang bolong, dan darah yang sudah mengering menempel di pakaian lusuhnya. Sosok perempuan itu menatap sangar ke arah Randy. Bau benda yang seperti hangus terbakar bercampur bau busuk menyeruak. Tak jauh dari sana, muncul sosok lain yang juga tak kalah menyeramkannya dengan sosok perempuan yang tadi. Sosok itu rambutnya panjang menjuntai aut-autan juga. Namun penampakan wajahnya tak kalah menyeramkan. Mulutnya terlihat robek dan kukunya yang panjang berwarna hitam. Sosok itu langsung tersenyum ke arah Randy, memamerkan robekan mulutnya yang memanjang hampir memenuhi wajahnya. Astagfirullahaladzim. Randy langsung membaca istighfar. Randy yang memang memiliki kelebihan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sudah terbiasa melihat perwujudan makhluk-makhluk astral dari dunia lain. Tapi kali ini penampakan sosok perempuan tersebut cukup menakutkan hingga membuatnya kaget. Namun Randy lebih memilih untuk tidak menghiraukan keberadaan dua sosok itu. Toh dia merasa tidak ada urusan dengannya. Randy pun tidak ingin membuang-buang energi dan waktunya hanya untuk berurusan dengan dua sosok yang bahkan tidak mengganggunya. Apalagi saat ini tubuhnya begitu letih akibat perjalanan yang cukup jauh. Namun Randy sempat dilanda sakit kepala yang cukup hebat ketika energi positif miliknya bentrok dengan energi hitam dua sosok perempuan tersebut. Sebaliknya, dua sosok perempuan yang sempat dilihat oleh Randy justru tiba-tiba saja merasa terancam. Kedua mata mereka yang cekung menjorok ke dalam, memancarkan rasa ketidaksukaan dengan kehadiran pemuda itu. Kedua sosok itu terus memperhatikan tubuh jangkung Randy dari kejauhan dengan penuh selidik, sampai akhirnya tubuh Randy pun menghilang di balik pohon mangga yang cukup rindang. Siapa pemuda itu? Kenapa aku baru melihatnya sekarang? Aku merasa tidak nyaman dengan aura yang terpancar dari dalam tubuhnya karena membuat tubuhku terasa terbakar. Rutuk salah satu sosok itu. Ya, sama. Aku juga merasakan sebuah kekuatan tak biasa yang tersimpan di dalam tubuh pemuda itu. Timpal sosok perempuan yang satunya lagi. Kemudian kedua sosok perempuan tersebut memilih untuk terbang rendah secara bersamaan menuju sebuah ruangan khusus yang latar dinding dan juga pintunya berwarna serba hitam. Tak lama kemudian, sosok kurus mereka berdua pun menghilang menembus tembok. Sementara itu, senyum Randy langsung mereka saat akhirnya dia sampai di sebuah rumah sederhana yang memiliki halaman luas milik kedua orang tuanya. Alhamdulillah, akhirnya sampai di rumah juga. Terima kasih Allah, aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Abah dan Ambu, ujarnya dengan penuh syukur. Abah dan Ambu adalah panggilan Randy untuk kedua orang tuanya. Kedua mata Randy tampak berkaca-kaca, membayangkan pertemuannya nanti dengan dua orang yang sangat disayanginya itu. Namun saat melirik ke arah jam tangan yang melingkar di tangan kirinya, Randy yang tadinya hendak mengetuk pintu tiba-tiba saja berubah pikiran. Ya, saat itu jam menunjukkan pukul 1:30 tengah malam. Pemuda itu tak mau membangunkan kedua orang tuanya yang pastinya masih tertidur lelap. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidur di bangku panjang yang ada di depan rumahnya yang terbuat dari bambu. Randy sudah tidak sabar ingin segera melepas penat yang kini dirasakannya. Akan tetapi aneh,
Randy malah tidak bisa memicingkan matanya sedikit pun. Entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang terjadi di rumah itu, sesuatu yang kurang baik dan akan membahayakan penghuni rumah. Hingga sejak tadi, detak jantungnya juga ikut berdetak kencang. Ada apa ini? Kenapa dari tadi jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang, gak seperti biasanya? Semoga Allah selalu melindungiku dan juga keluargaku dari hal-hal yang buruk, harap Randy meski tatapan matanya masih menyiratkan kegelisahan. Akhirnya, Randy yang tidak bisa tidur memutuskan untuk berzikir semalaman hingga menjelang subuh. Randy membersihkan teras rumah orang tuanya yang lantainya masih berupa semen. Lalu dia menggelar sajadah kesayangannya di bawah dipan bambu. Ya, Randy ingin meningkatkan kemampuan spiritualnya dengan rajin berzikir dan menunaikan sholat tahajud di tengah malam. Itu adalah salah satu pesan dari sang kiai pemilik pondok pesantren kepadanya. Sebagai seseorang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, Randy sadar dia juga kini memegang tanggung jawab besar di pundaknya. Di antaranya, Randy harus banyak membantu orang lain dengan kelebihan yang ia miliki. Randy ingin kepulangannya ke desa membawa maslahat dan kebaikan untuk para warga di sana. Sementara itu di dalam kamar, Pak Sukri masih tertidur pulas dipeluk oleh Bu Surtini sang istri. Sesekali terdengar suara erang kesakitan dari bibir Pak Sukri akibat luka-luka di tubuhnya yang belum sembuh. Ya, tadi siang Pak Sukri dipukuli oleh kaki tangan Pak Darso, kepala desa yang saat ini memimpin desa mereka. Pak Darso memaksa Pak Sukri untuk menjual sepetak sawah miliknya dengan harga murah di bawah harga pasar. Namun di sini Pak Sukri menolak, sebab harga yang ditawarkan oleh Pak Darso sungguhlah tidak sepadan. Ditambah lagi, Pak Sukri memang tidak berniat untuk menjual sepetak sawah tersebut karena hanya itulah satu-satunya hartanya yang tersisa dan dia ingin mewariskannya kepada Randy sang anak ketika nanti Randy kembali pulang ke desa. Berani kamu menentang kemauanku, Sukri? Apa kamu sudah bosan hidup? Hah? Bentak Pak Darso yang berdiri berkacak pinggang dengan ponganya di hadapan Sukri. Pak Sukri sambil menunduk lalu menjawab, bukan begitu Pak Kades, tapi saya memang belum berniat untuk menjual sawah saya. Wajah tua Pak Sukri makin dalam tertunduk. Salah satu anak buah Pak Darso yang bernama Baron yang dikenal sebagai kepala preman di wilayahnya mulai mendekatinya. Segera kamu jual sawah kamu pada Juragan Sukri, atau kamu harus terima akibatnya. Suara Baron tidak kalah garang dan tegas sehingga membuat nyali Pak Sukri semakin ciut, seperti lilin yang perlahan meleleh terbakar api. Kembali dengan suara bergetar, Pak Sukri pun menolaknya. Pak Sukri tidak peduli, meskipun dia tahu resiko yang akan didapatnya bila dia berani menentang kemauan sang lurah. Penolakan dari Pak Sukri jelas membuat Pak Darso murka. Baiklah kalau begitu, kau harus terima akibatnya, sahut Pak Darso dingin. Pak Darso lalu memberikan isyarat kepada kedua anak buahnya yaitu Baron dan Brewok agar segera menghajar laki-laki parubaya tersebut. Pak Darso sendiri segera meninggalkan tempat itu. Lenguh kesakitan berkali-kali keluar dari mulut Pak Sukri ketika hantaman, tendangan dan juga pukulan dari Baron maupun Brewok berkali-kali mengenai tubuh kurusnya. Ampun, suara Pak Sukri terdengar lemah dan memelas. Sudut bibirnya terlihat terkoyak dan mengucurkan darah segar. Namun Brewok dan Baron sepertinya tidak peduli. Mereka lebih manut pada perintah orang yang sudah menggaji mereka mahal tanpa ampun. Kedua kepala preman yang terkenal kejam dan tidak punya rasa kasihan itu bergantian menghajar Pak Sukri hingga akhirnya tubuh kurus laki-laki parubaya itu pun jatuh tersungkur. Tak lama kemudian Pak Sukri pun pingsan dengan tubuh dipenuhi luka. Bu Surtini hanya bisa menangis sambil memeluk erat tubuh suaminya yang masih pingsan di depan rumah mereka. Sedangkan Brewok dan juga Baron malah meninggalkan tempat itu tanpa sedikit pun merasa bersalah. Beberapa orang warga yang sempat melihat kejadian itu hanya bisa melihat dari kejauhan dengan rasa iba yang bisa mereka simpan di dalam hati. Ya,
Mereka terlalu takut untuk ikut campur dalam urusan Padarso. Bu Surtini sebenarnya sudah tidak betah untuk tinggal di kampung tersebut karena sudah tidak tahan melihat perlakuan sewenang-wenang dari Padarso pada setiap warga termasuk pada dirinya dan suaminya. Tapi Pak Sukri meminta pada sang istri untuk mencoba bertahan karena dia masih mengharapkan kepulangan Randy sang anak. Pak Sukri tidak mau kalau nanti Randy pulang dari pondok pesantren, pemuda itu tidak tahu harus kemana mencari mereka. Apalagi kehidupan mereka masih pas-pasan, hanya mengandalkan hasil kebun dan sepetak sawah yang ditanami padi dan nanti hasilnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua sehari-hari. Malam itu, tanpa mereka sadari berdua, tiba-tiba saja dari arah tembok yang berhadapan dengan pintu kamar Pak Sukri terdengar suara desir angin berembus memasuki ruangan tersebut. Namun anehnya, gorden yang menutupi jendela kamar Pak Sukri sama sekali tidak ikut bergoyang saat desiran angin melewatinya. Disusul dengan kemunculan sesosok perempuan berambut panjang aut-autan dan setengah wajahnya gosong seperti habis terbakar. Puluhan belatung kecil yang masih hidup tampak menggeliat, menggerogoti dadanya yang bolong dan darah yang sudah mengering nempel di pakaian lusuhnya. Sosok perempuan itu menatap dingin ke arah Pak Sukri dan Bu Surtini yang masih tertidur lelap. Bau benda yang seperti hangus terbakar bercampur bau busuk pun menyeruak saat sosok itu mulai melayang mendekati pembaringan. Akhirnya aku jadi punya kesempatan untuk memakan janin untuk menambah kekuatanku, gumam sosok perempuan itu seraya menyeringai memamerkan barisan giginya yang tajam dan runcing lebih mirip taring. Sosok itu adalah Nyai Sekar, salah satu jin peliharaan Padarso. Selain Nyai Sekar, ada juga Nyai Cempaka yang ditugaskan untuk mencari tumbal anak gadis sebagai salah satu syarat pesugihan yang saat ini sedang dijalani oleh Padarso untuk mendapatkan kekayaan sekaligus kekuasaan. Sosok Nyai Sekar saat ini hendak mengincar janin Bu Surtini yang saat ini sedang hamil anak keduanya. Seringai jahat sosok Nyai Sekar muncul saat ia merasakan ada aroma kehadiran janin bayi dari dalam tubuh Bu Surtini. Sepertinya perempuan ini sedang hamil muda. Bagus, aku akan memakan janinnya agar bisa menambah kesaktianku. Malam ini aku akan menghabisi 2 nyawa sekaligus, kata sosok Nyai Sekar dengan senyum terkembang. Dari sudut bibirnya yang terlihat ada luka seperti bekas robekan benda tajam. Perlahan sosok Nyai Sekar melayang makin mendekat. Dia ingin menghabisi Bu Surtini terlebih dahulu. Kedua tangannya terangkat ke atas seperti hendak menarik sesuatu dari dalam perut Bu Surtini. Tapi wajah sosok Nyai Sekar berubah geram karena seperti ada selubung tipis gaib yang melindungi tubuh Bu Surtini dan juga kandungannya. Gerakan tangan sosok Nyai Sekar yang hendak menarik sesuatu dari dalam perut Bu Surtini seakan ada sesuatu yang tak terlihat menahannya. Akibatnya, sosok Nyai Sekar yang tidak siap itu sempat terjajar beberapa langkah ke belakang. Sosok Nyai Sekar sempat meringis kesakitan karena dadanya tiba-tiba terasa sesak seperti ada sesuatu menghantam dadanya dengan cukup telak. Hal itu memicu kemarahan sosok yang dikenal bengis tersebut. Kurang ajar, sepertinya Ading melindungi perempuan sialan dan janinnya sekaligus memberi mereka kekuatan untuk melawan balik. Siapa? Tidak mungkin itu dilakukan oleh suaminya. Karena yang aku rasakan energi membuat dadaku sesak. Pasti ini bukan energi hitam, sungut sosok Nyai Sekar sambil masih memegangi dadanya yang terasa sesak. Dengan kedua tangan yang mirip cakar tersebut tak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, sosok Nyai Sekar lalu merapal mantra seraya memejamkan kedua matanya. Kali ini dia tidak ingin kecolongan lagi. Sosok Nyai Sekar sengaja membuat pemagaran diri agar bisa menghalau setiap serangan balik dari lawan yang tak terlihat itu. Kemudian dia pun kembali melakukan hal yang sama, tapi sayangnya hal sama pun kembali terulang. Bahkan kali ini sampai membuat sosoknya terlempar jauh membentur dinding kamar.
Kurang ajar. Rupanya ada yang ingin bermain-main denganku. Hei, kau siapapun dirimu keluar. Aku Nyai Sekar tidak takut padamu. Mari kita bertarung 1 lawan 1 sampai mampus. Tantang sosok Nyai Sekar sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Suasana hening. Tidak ada sautan, tidak ada juga kemunculan seseorang yang dianggap sosok Nyai Sekar sebagai pemberi perlindungan untuk Bu Surtini dan janinnya. Tentu saja, hal ini makin memantik amarah sosok Nyai Sekar merasa dipermainkan. Sosok Nyai Sekar langsung terbang melayang mengarahkan kedua tangannya yang berbentuk cakar tersebut tepat ke arah perut Bu Surtini yang masih terlelap. Rupanya, sosok Nyai Sekar bermaksud hendak membedol isi perut Bu Surtini dengan paksa agar bisa segera mengambil janin dan memakannya hidup-hidup. Tapi lagi-lagi sesuatu yang tak terlihat seperti kembali menahan kedua tangan sosok Nyai Sekar, dan lebih parahnya lagi kali ini sosok Nyai Sekar terpental jauh dan terlempar keluar kamar seperti ada sesuatu yang menarik paksa sosoknya agar jangan berlama-lama berada di kamar Pak Sukri dan Bu Surtini. Suara pekik kesakitan keluar dari mulut sosok Nyai Sekar diiringi semua sumpah serapa yang dia tujukan pada sesuatu yang tak terlihat itu. Brak! Terdengar suara tubuh sosok Nyai Sekar yang sengaja dijatuhkan dari atas ke tanah, kemudian menyusul suara berderak sebanyak 2 kali. Krak! Krak! Dari arah lengan sosok Nyai Sekar. Disusul suara jeritan kesakitan sosok Nyai Sekar saat mendapati kedua tangannya patah dan terlempar begitu saja ke tanah. Bagaimana? Apa kau masih akan melanjutkan niatmu? Menghabisi nyawa ibu dan juga calon adikku. Sebuah suara bariton tiba-tiba terdengar, disusul kehadiran sesosok pemuda gagah berkulit sawo matang yang menatap tajam ke arahnya. Sosok Nyai Sekar mendongak ke arah datangnya suara itu sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat dari kedua tangannya. Kedua matanya sempat memicing, menilik siapa gerangan sosok pemuda yang kini berdiri gagah di depannya. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur urusanku? Bentak sosok Nyai Sekar dengan kemarahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Pemuda beralis tebal itu hanya tersenyum tipis. Namaku Randy, dan aku adalah anak dari perempuan yang hendak kau ambil paksa janinnya. Jawab Randy lugas. Sekarang aku baru ingat kalau kau adalah pemuda yang tadi aku lihat melintas di jalan perbatasan desa. Jangan coba-coba kau melawanku, anak muda. Pergi! Sosok Nyai Sekar menjawab seraya meludah ke tanah. Kau hendak membunuh ibu dan juga calon adikku. Jelas aku tidak akan tinggal diam. Kali ini suara Randy terdengar keras bernada mengancam, tapi bukannya takut. Sosok Nyai Sekar malah tertawa terbahak-bahak. Dasar kau pahlawan kesiangan yang suka ikut campur urusan orang. Kau tidak akan aku ampuni karena sudah berani mematahkan kedua tanganku ini. Terimalah pembalasanku. Hardik sosok Nyai Sekar yang dalam sekejap mata tiba-tiba sudah melayang ke arah tubuh Randy. Kedua kaki kurusnya bergerak lincah, melayangkan tendangan ke arah wajah dan juga leher Randy. Randy yang sempat kaget dengan gerakan secepat kilat yang dilakukan oleh sosok Nyai Sekar terlambat untuk menghindar. Lehernya hampir saja patah dan kepalanya juga hampir saja terbelah oleh tendangan maut dari sosok Nyai Sekar. Ketika tiba-tiba dua sosok harimau putih yang tak dari mana asalnya lebih dulu terbang melesat, menggigit kedua kaki sosok mengerikan tersebut. Kembali terdengar jerit kesakitan dari bibirnya, disusul ambruknya sosok Nyai Sekar ke tanah untuk kedua kalinya. Randy yang masih kaget sempat melirik ke arah belakang tubuh sosok Nyai Sekar, di mana terlihat sosok Kiai Maulana Sidik sang kakek buyut yang tiba-tiba sudah berdiri sambil menganggukkan kepalanya. Ya, rupanya tadi Randy yang sedang wirid dan berzikir sempat mendengar suara keributan di atas atap rumah orang tuanya. Randy melihat salah satu sosok perempuan menakutkan yang dilihatnya di rumah mewah tiba-tiba sudah masuk secara gaib melewati tembok menuju kamar. Rupanya yang dituju oleh sosok perempuan itu adalah kamar Bu Surtini dan Pak Sukri.
Randy tentu saja tidak tinggal diam karena ia bisa merasakan kalau makhluk tak kasat mata yang menebar bau busuk itu pasti memiliki niat tak baik kepada kedua orang tuanya. Randy pun diam-diam beraga sukma lalu berhasil masuk ke dalam kamar orang tuanya. Dalam hitungan detik, pemuda tampan itu segera memberikan perisai pemagaran berlapis 3 untuk Pak Sukri dan Bu Surtini. Saat menyadari Randy sempat lengah, Kiai Maulana Sidik tiba-tiba muncul mengutus kedua khodam penjaganya yang berupa sosok dua harimau putih untuk menyerang ke arah sosok Nyai Sekar hingga Randy pun terselamatkan. Sosok Nyai Sekar terlihat semakin marah mengetahui dirinya dibokong dari belakang oleh Kiai Maulana Sidik. Kau berani-beraninya membokongku dari belakang? Curang! Bentak sosok Nyai Sekar seraya menatap garang ke arah Kiai Maulana Sidik sambil mengusap-ngusap kedua kakinya yang terluka parah. Akibat gigitan dua sosok khodam harimau putih milik musuhnya itu, Kiai Maulana Sidik diam. Malah Randy yang menyautnya dengan geram. Kau yang lebih curang. Mau membunuh ibuku dan juga janinnya sekaligus yang sedang tertidur pulas. Ejek Randy. Sosok Nyai Sekar mendengus kesal. Dia makin marah saat Kiai Maulana Sidik malah meminta Randy yang kini kembali turun tangan menghadapi Nyai Sekar. Lalu sosok Kiai karismatik yang memakai jubah putih itu pun menghilang. Kau pergilah atau kau akan aku habisi, ancam Randy seraya bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk menyerang sosok Nyai Sekar. Kali ini Randy benar-benar sudah siap siaga, tak mau lagi lengah seperti tadi. Bukannya merasa takut, apalagi kapok, sosok Nyai Sekar malah tertawa dengan suara melengking. Lengkingan suara tawanya begitu memekakan telinga. Randy mulai merasakan ada getaran aneh dari lengkingan tawa sosok Nyai Sekar. Perlahan pemuda itu mulai merasakan rasa sakit yang teramat sangat, disusul dari kedua telinganya mulai mengeluarkan darah. Randy mencoba sekuat tenaga menutup kedua telinganya, tapi hasilnya nihil. Suara lengkingan tawa sosok Nyai Sekar malah semakin menggila. Sosok Nyai Sekar terlihat senang melihat lawannya kewalahan dan mulai mengucurkan darah dari kedua telinganya. Rasakan itu gara-gara kau sudah menganggap enteng kekuatanku, kata sosok Nyai Sekar dengan pongahnya. Tiba-tiba saja ada suara bisikan di telinga Randy yang menyuruhnya untuk mengumandangkan suara azan. Randy sudah hafal ya kalau itu adalah suara dari sang kakek buyut. Tanpa pikir panjang lagi, Randy pun mengikuti apa yang dibisikkan kepadanya. Lalu ia pun segera mengumandangkan azan. Wajah sosok Nyai Sekar seketika berubah pucat. Sial, dari mana bocah ingusan ini tahu kelemahan dari ilmu penghancur panca indraku ini? Rutuk sosok Nyai Sekar dalam hatinya. Dia terlihat mulai gelisah dan tak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang mulai menyergap dirinya. Karena seiring dikumandangkan suara azan, maka seluruh ilmu penghancur panca indera tersebut akan berbalik pada dirinya. Susah payah sosok Nyai Sekar itu mencoba menangkal dengan makin keras melengkingkan, tapi suara lantunan azan dari bibir Randy malah semakin nyaring mengalahkan suara lengkingan tawa sosok Nyai Sekar. Sampai akhirnya kini giliran sosok Nyai Sekar yang tubuhnya jadi bergetar hebat. Tiba-tiba sosoknya terombang-ambing seperti terkena hantaman angin kencang yang perlahan namun pasti menerbangkan sosoknya hingga terlempar ke sana kemari lalu menjauh. Hanya suara lengkingan kesakitan sosok Nyai Sekar yang terdengar dari kejauhan sebelum akhirnya menghilang. Seiring berhentinya hantaman angin kencang tadi, Randy terlihat lega. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu waktu subuh di mana dia akan bertemu langsung dengan kedua orang tua yang sangat dicintainya. Randy pun bergegas kembali ke tubuh kasarnya, kemudian melanjutkan membaca Al-Quran untuk mengisi kekosongan sisa malam yang tak lama lagi akan memasuki waktu subuh. Tanpa dia sadari, dari balik sebuah pohon besar yang rindang tampak seseorang berdiri di kegelapan. Wajahnya samar tak terlihat, namun sebuah senyuman terlukis di pelepah bibirnya yang robek besar. Setelah ini giliran kau yang akan aku habisi, bocah ingusan, gumam sosok itu kemudian membalikan tubuhnya menjauhi tempat tersebut.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng DWNS. Tokoh baru lagi nih, Randy. Seorang pemuda yang memiliki kelebihan ya, yang baru pulang dari pesantren langsung dihadapkan dengan ujian pertamanya, yaitu di mana ada jin perewangan dari milik si Juragan Bawang sekaligus Pak Kades ya, yang ingin menghabisi ibunya sekaligus janin yang dikandung di dalam perut ibunya. Luar biasa sekali bagaimana di sini dia akhirnya berhasil bisa mengalahkan. Itu serem banget ya, sosok perempuan ya kan, rambutnya panjang, ini sosok kuntilanak tapi mangsa janin ya. Dan di sini bagaimana, ngeselin banget Juragan Bawang sekaligus Pak Kades yang semena-mena kepada warganya, dan makin penasaran pastinya. Ini pasti ada lanjutannya nih, dan Bu Neneng jangan lama-lama ya untuk lanjutan kisahnya karena seru banget. Terima kasih kepada Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa ini. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya saling sekedar menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ataupun kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, boleh kirimannya dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.